Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul, Bosku Ternyata Mantan Istriku. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Aldi melangkahkan kaki dengan ragu memasuki gedung megah yang berdiri gagah di tengah kota. Gedung itu adalah kantor pusat Anita Corporation, salah satu perusahaan terbesar di industri teknologi Indonesia. Hatinya berdebar, bukan karena rasa kagum, melainkan perasaan tak nyaman yang selama ini selalu menghantuinya. Ia tidak pernah membayangkan akan bekerja di tempat ini, apalagi di bawah kendali seorang wanita yang begitu berkuasa. Wawancara kerja hari itu menjadi titik balik hidupnya. Setelah kehilangan pekerjaan akibat ulahnya sendiri, Aldi bertekad untuk memulai hidup baru. Dia ingin menghapus masa lalunya yang penuh dengan penyesalan. Dia sudah mendengar sekilas tentang sosok pemimpin perusahaan ini, seorang wanita muda yang dikenal cerdas, tegas, dan memiliki visi besar. Namun, Aldi tidak pernah menyangka bahwa wanita itu adalah Anita, mantan istrinya. Pintu lift terbuka di lantai paling atas, lantai tempat kantor CEO berada. Aldi melangkah keluar dengan penuh kekhawatiran. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kemungkinan bertemu Anita sangat kecil. Perusahaan sebesar ini pasti memiliki banyak pemimpin, dan mungkin saja Anita hanya pemilik tanpa terlalu terlibat dalam operasional sehari-hari. Saat ia tiba di depan pintu ruang wawancara, seorang asisten mempersilahkannya masuk. Di dalam ruangan, seorang pria paruh-baya dengan jas rapi duduk di meja panjang. Wawancara berjalan lancar, hingga akhirnya pria itu berdiri dan berkata, "Saya akan memanggil Ibu Anita untuk memberikan persetujuan akhir." Darah Aldi seakan membeku. Nama itu, Anita, membuat pikirannya melayang ke masa lalu. Ia berharap nama itu hanyalah kebetulan. Namun saat pintu ruangan terbuka dan seorang wanita anggun dengan setelan blazer putih memasuki ruangan, Aldi terperangah. "Anita." Gumam Aldi hampir tak terdengar. Wanita itu berdiri tegak di depan meja, menatap Aldi dengan tatapan dingin yang tak terbaca. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi tidak ada kehangatan di sana. "Sudah lama tidak bertemu, Aldi," ucapnya singkat. Aldi merasa lidahnya keluh. Dia tidak tahu harus berkata apa. Pertemuan ini terlalu mendadak, terlalu tak terduga. Anita, yang dulu adalah istrinya, kini berdiri di hadapannya sebagai bos besar. Wanita yang pernah ia sakiti kini memiliki kendali penuh atas masa depannya. 5 tahun lalu, Aldi dan Anita menikah dalam sebuah acara sederhana. Cinta mereka tumbuh dengan cepat, dan Anita tidak pernah berbicara banyak tentang pekerjaannya. Aldi mengenal Anita sebagai wanita pekerja keras, tapi dia tidak pernah tahu sejauh mana karir Anita berkembang. Anita selalu mengatakan bahwa pekerjaannya tidak penting dibandingkan kebahagiaan mereka bersama. Namun, pernikahan mereka tidak bertahan lama. Aldi, yang saat itu merasa tidak cukup dihargai, mulai mencari pelarian. Dia terjebak dalam hubungan gelap dengan seorang rekan kerjanya. Ketika Anita akhirnya mengetahui perselingkuhan itu, dia merasa dunianya runtuh. Namun, alih-alih menangis dan memohon, Anita mengambil keputusan tegas. Dia menggugat cerai Aldi tanpa memberikan banyak penjelasan. Pada saat itu, Aldi tidak menyadari betapa pentingnya Anita dalam hidupnya. Dia menganggap perpisahan itu sebagai akhir dari hubungan yang sudah tidak harmonis. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. "Jadi, kamu melamar pekerjaan di sini?" tanya Anita, memecah keheningan di ruangan itu. Suaranya tenang, namun ada nada sinis yang tersembunyi di balik kata-katanya. Aldi mengangguk pelan. "Iya. Aku tidak tahu kalau perusahaan ini milikmu." "Kalau tahu." Anita memiringkan kepalanya, menatap Aldi dengan tajam. "Apakah kamu akan tetap melamar?"
Aldi terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Sebagian dari dirinya ingin mengatakan tidak, tapi di sisi lain, dia merasa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka, meskipun hanya sebagai atasan dan bawahan. Aku hanya ingin bekerja, jawab Aldi akhirnya. Aku butuh pekerjaan ini. Anita menghela napas panjang. Dia berjalan mengelilingi ruangan, mengamati dinding yang dipenuhi penghargaan dan foto-foto pencapaian perusahaan. Kemudian, dia berhenti di depan meja wawancara. Baiklah, kata Anita. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi aku tidak akan memperlakukanmu istimewa. Kamu akan diperlakukan sama seperti karyawan lainnya. Bahkan mungkin lebih keras. Karena aku tidak ingin ada yang mengira aku memberikanmu keistimewaan. Aldi mengangguk, meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan. Dia tidak tahu apa yang menantinya di masa depan, tapi dia tahu satu hal, dia harus membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Hari pertama kerja di Anita Corporation terasa seperti mimpi buruk bagi Aldi. Meskipun Anita tidak berinteraksi langsung dengannya, kehadiran wanita itu terasa seperti bayangan yang terus mengikutinya. Rekan-rekannya sesekali melirik ke arahnya dengan rasa penasaran, seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Namun, Aldi tidak menyerah. Dia bekerja keras, berusaha menunjukkan bahwa dia mampu memberikan kontribusi nyata. Setiap tugas yang diberikan padanya diselesaikan dengan sempurna, meskipun tekanan yang dirasakannya begitu besar. Sementara itu, Anita mengawasi Aldi dari kejauhan. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Aldi lagi dalam hidupnya. Apalagi dalam situasi seperti ini. Sebagai seorang pemimpin, Anita harus bersikap profesional. Namun, sebagai seorang wanita yang pernah terluka, dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan masa lalu mereka. Di tengah kesibukan mereka, sebuah rapat besar diadakan untuk membahas proyek baru perusahaan. Aldi, yang telah diberi tanggung jawab besar untuk proyek tersebut, harus mempresentasikan idenya di depan para eksekutif senior. Saat dia berdiri di depan ruang rapat, matanya tak sengaja bertemu dengan mata Anita. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan dalam tatapan mereka. Presentasi Aldi berjalan lancar. Para eksekutif tampak terkesan dengan idenya, dan Anita hanya mengangguk singkat sebagai tanda persetujuan. Namun, setelah rapat selesai, Anita memanggil Aldi ke ruangannya. "Kamu melakukan pekerjaan yang bagus," kata Anita tanpa basa-basi. "Tapi jangan berpikir ini cukup. Aku ingin melihat hasil yang lebih nyata." "Tentu," jawab Aldi singkat. Ada jeda hening di antara mereka sebelum akhirnya Anita berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu cari dengan bekerja di sini, Aldi. Tapi aku harap kamu tidak berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki apa yang sudah hancur." Kata-kata itu menusuk hati Aldi. Dia tahu bahwa Anita masih menyimpan luka dari masa lalu mereka. Tapi dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya, bukan hanya kepada Anita, tapi juga kepada dirinya sendiri. Hari-hari Aldi di Anita Corporation berjalan dengan penuh tekanan. Walau ia berusaha keras fokus pada pekerjaannya, bayangan masa lalu bersama Anita terus menghantui pikirannya. Setiap sudut kantor seakan menyimpan kenangan yang tak pernah ia duga akan kembali menyeruak. Suatu pagi, Aldi duduk di mejanya, menatap layar komputer sambil mengerjakan laporan proyek yang diminta Anita. Suara notifikasi email terdengar, membuatnya sedikit terkejut. Itu adalah email dari Departemen Pemasaran, yang menginformasikan tentang presentasi besar yang akan dilakukan di depan Anita dan para pemimpin divisi lainnya. "Aldi, kamu punya waktu sampai Jumat untuk menyelesaikan materi presentasi ini. Pastikan semuanya sempurna," tulis manajernya dalam email itu. Aldi tahu tugas ini bukan perkara mudah, apalagi dengan Anita sebagai salah satu audiens utama. Malam itu, setelah bekerja lembur, Aldi memutuskan untuk mampir ke kafe kecil di dekat kantor. Tempat itu ternyata memicu kenangan lamanya. Ia ingat bagaimana dulu ia dan Anita sering menghabiskan waktu di kafe serupa,
berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Sambil menyeruput kopinya, pikirannya melayang ke hari-hari awal pernikahan mereka. Anita dulu adalah wanita yang ceria dan penuh kasih. Dia selalu mendukung setiap langkah Aldi, bahkan ketika karir Aldi tidak berjalan mulus. Namun, seiring berjalannya waktu, Aldi mulai merasa iri dengan kesuksesan Anita. Meskipun Anita tidak pernah membanggakan dirinya, Aldi merasa terintimidasi. Perasaan rendah diri itulah yang akhirnya memicu perselingkuhannya. Ia mencoba mencari pelarian dari rasa tidak cukup baik, tapi keputusan itu hanya membawa kehancuran. Kini, duduk sendirian di kafe itu, Aldi menyadari betapa bodohnya dia telah menyia-nyiakan cinta seorang wanita seperti Anita. Keesokan harinya, Aldi kembali ke kantor dengan semangat baru. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik pada presentasi yang akan datang. Dia menghabiskan berjam-jam meneliti, membuat slide, dan memastikan setiap detail diperhatikan. Beberapa kali, ia harus meminta masukan dari rekan-rekannya, yang semuanya tampak mendukung. Namun, tekanan yang dirasakannya semakin besar. Setiap kali ia membayangkan Anita duduk di ruang rapat, menatapnya dengan tatapan tajam, ia merasa gentar. Aldi tahu bahwa ini lebih dari sekadar pekerjaan baginya. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya telah berubah. Ketika hari presentasi tiba, Aldi berdiri di depan ruang rapat dengan rasa gugup yang tidak bisa disembunyikan. Para pemimpin divisi sudah duduk di tempat mereka, termasuk Anita yang duduk di tengah dengan ekspresi tenang namun penuh wibawa. "Silakan mulai, Aldi," kata manajernya. Aldi menarik napas dalam-dalam dan mulai mempresentasikan idenya. Dia menjelaskan detail proyek dengan percaya diri, meskipun sesekali matanya bertemu dengan mata Anita. Wanita itu tetap diam, hanya sesekali mengangguk atau mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ketika presentasi selesai, ruangan itu dipenuhi tepuk tangan dari para peserta rapat. Manajer Aldi tampak puas, begitu pula sebagian besar pemimpin divisi. Namun, Aldi hanya fokus pada satu orang, Anita. "Kerja yang bagus," kata Anita singkat. "Tapi aku ingin kamu menambahkan beberapa detail tentang potensi risiko proyek ini. Kirimkan revisinya ke emailku sebelum akhir minggu." Nada suaranya tetap tegas. Namun Aldi bisa merasakan bahwa Anita mengakui usahanya. Itu sudah cukup baginya untuk merasa lega. Beberapa hari setelah presentasi itu, Aldi dipanggil ke ruang kerja Anita. Ruangan itu besar dan mewah, dengan dinding kaca yang menawarkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Anita duduk di belakang meja besar, memandang laptopnya sebelum akhirnya mengalihkan perhatian ke Aldi. "Aku sudah melihat revisi yang kamu kirimkan," kata Anita tanpa basa-basi. "Kerjamu bagus. Aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini." "Terima kasih, Bu," jawab Aldi singkat. Rasanya aneh mendengar dirinya memanggil Anita dengan sebutan formal seperti itu. "Tapi aku ingin tahu satu hal," lanjut Anita. Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menatap Aldi dengan tajam. "Apa sebenarnya tujuanmu bekerja di sini?" Pertanyaan itu membuat Aldi terdiam. Dia sudah memikirkan jawaban ini sejak pertama kali menerima pekerjaan di Anita Corporation. Tapi sekarang, di bawah tatapan Anita, kata-katanya terasa sulit keluar. "Aku ingin memperbaiki hidupku," jawab Aldi akhirnya. "Aku tahu aku pernah membuat kesalahan besar, dan aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah." Anita mengangguk pelan, tapi ekspresinya tetap dingin. "Perubahan itu bagus, Aldi. Tapi ingat, tidak semua hal dalam hidup ini bisa diperbaiki. Kadang, kita hanya bisa melanjutkan dan menerima apa yang sudah terjadi." Kata-kata Anita itu terasa seperti pukulan telak bagi Aldi. Dia tahu Anita benar, tapi hatinya masih berharap ada peluang untuk memperbaiki hubungan mereka, meskipun hanya sebagai teman. Saat Aldi keluar dari ruangan itu, dia merasa lebih ringan, meskipun perasaannya masih campur aduk. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus berusaha, bukan hanya untuk membuktikan dirinya kepada Anita,
tapi juga untuk membangun kembali harga dirinya yang pernah hancur. Setelah pertemuannya dengan Anita, pikiran Aldi semakin kacau. Ia merasa berada di persimpangan yang membingungkan. Di satu sisi, ia tahu harus fokus pada pekerjaannya dan melupakan masa lalu. Tetapi di sisi lain, bayangan Anita terus menghantuinya. Perasaan bersalah yang selama ini ia pendam kembali menyeruak, mengingatkan betapa dalamnya luka yang pernah ia goreskan pada wanita itu. Malam itu, Aldi memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar apartemennya. Jalanan Jakarta masih ramai meskipun malam sudah larut. Lampu-lampu kota bersinar terang, menciptakan suasana melankolis yang seolah mencerminkan perasaan hatinya. Ia menyusuri trotoar dengan langkah pelan, mencoba menenangkan pikirannya yang penuh dengan berbagai pertanyaan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Bagaimana pekerjaan barumu?" Aldi tertegun. Dia mengenali gaya penulisan itu. Meski singkat, pesan itu seakan memanggil kembali kenangan lama yang ingin ia kubur dalam-dalam. Dengan ragu, ia membalas, "Siapa ini?" Tak lama, balasan datang. "Seseorang yang pernah percaya padamu." Darah Aldi berdesir. Dia tahu siapa pengirim pesan itu. Anita. Tapi kenapa Anita mengirim pesan seperti ini? Bukankah mereka seharusnya menjaga hubungan profesional tanpa melibatkan perasaan pribadi? Aldi mengetik balasan, namun kemudian menghapusnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak menjawab pesan itu dan melanjutkan langkahnya. Namun, pikiran tentang pesan tersebut terus membebani pikirannya sepanjang malam. Keesokan harinya di kantor, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Aldi merasa semua mata tertuju padanya, meskipun mungkin itu hanya perasaannya saja. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan tenggelam dalam pekerjaannya, tetapi konsentrasinya terusik saat seorang rekan kerjanya, Vina, menghampiri mejanya. "Aldi, kamu baik-baik saja?" tanya Vina dengan nada prihatin. "Kamu kelihatan agak bingung belakangan ini." Aldi tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja. Mungkin cuma kurang tidur." Vina mengangguk pelan, tapi tatapannya menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya percaya. "Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita, loh. Kadang, berbagi cerita bisa membantu." "Terima kasih, Vina. Aku akan ingat itu," jawab Aldi. Setelah Vina pergi, Aldi termenung. Perhatian kecil seperti itu membuatnya merasa sedikit lebih ringan, tapi tetap saja, bayangan Anita terus menghantuinya. Sore harinya, sebuah rapat mendadak diadakan oleh Anita. Semua kepala divisi dan anggota tim utama, termasuk Aldi, diminta hadir. Ruang rapat terasa begitu sunyi ketika Anita masuk dengan langkah anggun dan ekspresi tegas. Dia membawa sebuah berkas yang tampaknya sangat penting. "Terima kasih sudah meluangkan waktu." Anita memulai dengan nada dingin namun profesional. "Ada beberapa perubahan dalam strategi proyek kita yang perlu segera diimplementasikan. Saya ingin semua orang memahami prioritas ini." Anita memaparkan perubahan tersebut dengan jelas dan detail. Aldi, yang duduk di salah satu sudut ruangan, mencatat dengan saksama. Namun, sulit baginya untuk sepenuhnya fokus ketika Anita berdiri di depan, memimpin dengan kepercayaan diri yang begitu besar. Dia teringat bagaimana Anita yang dulu, wanita yang selalu mendukungnya meski dia terus membuat kesalahan. Setelah rapat selesai, Anita memanggil Aldi untuk tetap tinggal di ruangan. Para peserta rapat lainnya mulai keluar, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang canggung. "Aldi," kata Anita sambil menatapnya dengan tajam, "kamu mengerjakan tugasmu dengan baik, tapi aku butuh lebih dari itu. Aku ingin kamu benar-benar memahami setiap detail dari proyek ini." Aldi mengangguk. "Saya mengerti, Bu. Saya akan memastikan semuanya sesuai dengan harapan Anda." Ada jeda sejenak sebelum Anita berbicara lagi. "Dan satu hal lagi,
Aku berharap kamu tidak salah paham dengan pesan yang aku kirimkan tadi malam. Aldi tertegun. Jadi, memang Anita yang mengirim pesan itu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu serius dengan pekerjaan ini, lanjut Anita. Bukan karena alasan lain. Tentu saja, Bu. Jawab Aldi dengan nada yakin. Saya di sini untuk bekerja, dan saya berkomitmen penuh untuk itu. Anita mengangguk singkat. Bagus. Kalau begitu, kembali ke mejamu. Ada banyak yang harus kita selesaikan. Aldi keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Pertemuan singkat itu meninggalkan banyak pertanyaan di benaknya. Apakah Anita benar-benar tidak peduli lagi padanya? Ataukah ada sesuatu yang masih tersimpan di balik sikap dinginnya? Malam itu, di apartemennya, Aldi mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku. Namun, setiap kali ia membuka halaman, pikirannya kembali melayang pada Anita. Dia tahu bahwa masa lalu mereka terlalu rumit untuk dilupakan begitu saja. Di tengah keheningan malam, Aldi memutuskan untuk menulis pesan. Aku ingin minta maaf, bukan hanya untuk apa yang sudah terjadi di masa lalu, tapi juga jika kehadiranku sekarang mengganggumu. Namun, setelah mengetik pesan itu, dia ragu untuk mengirimkannya. Apakah ini langkah yang tepat? Atau justru akan membuat situasi semakin rumit? Akhirnya, dengan tangan gemetar, Aldi menekan tombol kirim. Pesan itu kini berada di tangan Anita, dan Aldi hanya bisa berharap bahwa itu adalah langkah pertama menuju perdamaian, atau setidaknya penutupan dari masa lalu mereka yang kelam. Aldi duduk di meja kerjanya dengan pikiran yang berat. Pesan yang ia kirim kepada Anita semalam masih belum dibalas. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Anita terlalu sibuk atau memilih untuk mengabaikannya. Namun, perasaan cemas terus mengusiknya. Apakah ia telah membuat situasi menjadi lebih rumit? Di tengah lamunannya, sebuah email masuk. Pengirimnya adalah Anita. Subjek, tugas baru. Aldi, segera temui saya di ruang rapat lantai 10. Ada proyek mendesak yang perlu kita bahas. Jangan terlambat. Aldi membaca email itu dengan hati campur aduk. Apakah ini hanya tentang pekerjaan? Atau Anita ingin membahas sesuatu yang lain? Dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan segera beranjak ke ruang rapat. Ketika Aldi sampai di ruang rapat, Anita sudah berada di sana bersama beberapa anggota tim inti perusahaan. Wanita itu berdiri di depan layar proyektor dengan sikap percaya diri yang khas. Tatapannya tajam, memancarkan aura kepemimpinan yang sulit untuk diabaikan. Baik, mari kita mulai, kata Anita, mengabaikan keberadaan Aldi yang baru saja masuk. Proyek ini sangat penting untuk masa depan perusahaan. Saya ingin semua orang memberikan yang terbaik. Anita menjelaskan proyek tersebut dengan rinci, termasuk tantangan dan peluang yang akan dihadapi. Aldi mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap poin penting. Namun, ia tidak bisa mengabaikan tatapan Anita yang sesekali mengarah padanya. Tatapan itu sulit diartikan, antara profesionalisme dan sesuatu yang lebih personal. Ketika rapat selesai, Anita memanggil Aldi untuk tetap tinggal. Para anggota tim lainnya meninggalkan ruangan satu persatu, meninggalkan mereka berdua dalam suasana yang canggung. Aldi, Anita memulai sambil menatap langsung ke matanya. Saya membaca pesanmu tadi malam. Aldi menelan ludah. Saya hanya ingin meminta maaf, Bu. Saya tidak bermaksud mengganggu. Anita mengangguk pelan. Permintaan maafmu diterima. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak membutuhkan penyesalanmu. Yang aku butuhkan adalah profesionalisme. Kita bekerja di tempat yang sama sekarang, dan aku ingin hubungan kita tetap seperti itu. Kata-kata Anita terasa seperti pukulan telak bagi Aldi, tapi ia tahu wanita itu benar. Dia mengangguk pelan. Saya mengerti. Saya akan memastikan itu. Anita menghela napas sebelum melanjutkan. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, kamu boleh kembali ke meja MU.
Aldi meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena Anita mau menerima permintaan maafnya. Tapi ada rasa sakit yang tidak bisa ia abaikan. Hubungan mereka benar-benar telah berubah. Dan itu adalah sesuatu yang harus ia terima. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Aldi fokus pada tugas-tugasnya, berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun, setiap kali ia melihat Anita di kantor, perasaannya selalu kacau. Wanita itu tampak begitu tangguh, seolah-olah tidak ada yang bisa mengguncangnya. Namun, Aldi tahu bahwa di balik sikap tegasnya, Anita pasti menyimpan luka yang dalam. Suatu sore, ketika Aldi sedang menyelesaikan laporan, Vina menghampirinya. "Aldi, kamu sibuk?" tanya Vina dengan senyum ramah. "Tidak terlalu." "Ada apa?" jawab Aldi. "Aku dengar kamu terlibat dalam proyek besar itu. Bagaimana rasanya bekerja langsung di bawah Anita?" Aldi terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi baginya, jawabannya sangat rumit. Dia atasan yang hebat, tegas, detail, dan selalu tahu apa yang dia inginkan. Vina tersenyum. "Ya, aku setuju. Tapi jujur saja, dia juga terlihat sangat dingin, ya? Kadang aku bertanya-tanya apakah dia pernah merasa lelah atau tertekan." Aldi hanya tersenyum kecil. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa Anita adalah wanita yang kuat. Tapi bahkan orang terkuat pun pasti memiliki batasnya. Malam itu, Aldi memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat apartemennya. Suasana yang tenang membuatnya merasa sedikit lebih rileks. Namun, pikirannya kembali melayang pada Anita. Ia teringat saat-saat indah mereka dulu, tawa bersama, mimpi yang mereka bangun bersama. Semuanya kini hanya menjadi kenangan yang terasa jauh dan tak terjangkau. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Aldi menoleh dan terkejut melihat Anita berdiri tidak jauh darinya. Wanita itu mengenakan pakaian kasual, berbeda dari penampilannya yang biasa di kantor. "Anita." Aldi memanggilnya dengan ragu. Anita mengangguk pelan. "Aku butuh udara segar. Sepertinya kita punya kebiasaan yang sama." Mereka berjalan bersama dalam keheningan untuk beberapa saat sebelum Anita akhirnya berbicara. "Aldi, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Bekerja di bawahku, menghadapi masa lalu kita." Aldi menghela napas. "Tidak mudah, tapi aku mencoba. Aku ingin memperbaiki diriku, meskipun aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi." Anita berhenti berjalan dan menatapnya. "Kamu tahu, Aldi, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan tidak berarti melupakan. Aku harap kamu bisa memahami itu." Aldi mengangguk. "Aku mengerti. Dan aku hanya berharap suatu hari nanti aku bisa menebus semuanya. Meskipun aku tahu mungkin itu tidak akan cukup." Mereka melanjutkan langkah mereka dalam diam. Malam itu, meskipun tidak ada janji atau harapan besar, Aldi merasa bahwa setidaknya mereka telah memulai sesuatu. Mungkin bukan awal yang sempurna, tapi cukup untuk memberinya alasan untuk terus berusaha. Setelah percakapan mereka di taman, hubungan antara Aldi dan Anita mulai berubah, meskipun perlahan. Mereka tidak lagi sepenuhnya terjebak dalam dinginnya profesionalisme, tetapi juga tidak kembali pada keakraban yang pernah mereka miliki. Ada batas yang tidak terlihat namun jelas terasa di antara mereka, dan keduanya seolah sepakat untuk menjaga batas itu. Aldi terus menunjukkan dedikasi penuh terhadap pekerjaannya. Dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar baginya untuk membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Meskipun bayangan masa lalu terus membayangi, ia mencoba fokus pada tugas-tugas yang diberikan Anita. Suatu hari, Anita memanggil Aldi ke ruangannya. Ruangan itu, dengan desain minimalis namun elegan, memancarkan aura profesionalisme yang begitu kuat. Anita duduk di belakang meja, mengenakan setelan kerja berwarna hitam yang semakin menegaskan wibawanya. "Aldi, duduklah," kata Anita sambil menunjuk kursi di depannya.
Aldi duduk dengan sikap waspada, mencoba menebak arah pembicaraan ini. Saya ingin membahas laporan terakhir yang kamu kerjakan. Anita memulai. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus. Ada beberapa poin yang sangat membantu untuk pengambilan keputusan proyek kita. Aldi terkejut. Ini pertama kalinya Anita memberikan pujian langsung sejak ia bekerja di perusahaan ini. Terima kasih, Bu Anita. Saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Anita mengangguk, tetapi ekspresinya tetap serius. Namun, aku ingin memastikan kamu tidak hanya bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan dariku. Apa yang terjadi di masa lalu tidak akan memengaruhi penilaianku terhadap kinerjamu di sini. Aldi mengangguk dengan tegas. Saya mengerti, Bu. Saya bekerja keras bukan untuk itu, tetapi karena saya ingin menjadi versi terbaik dari diri saya. Ada keheningan sejenak sebelum Anita melanjutkan. Baiklah. Kalau begitu, saya punya tugas baru untukmu. Ini proyek yang cukup menantang, tapi aku yakin kamu mampu mengatasinya. Anita memberikan sebuah berkas kepada Aldi. Ia membacanya dengan seksama. Proyek ini melibatkan kerjasama dengan mitra internasional, sesuatu yang belum pernah ia tangani sebelumnya. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Bu. Saya akan memastikan proyek ini berjalan lancar, kata Aldi dengan penuh semangat. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kerja keras. Aldi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait proyek baru ini. Ia mengadakan rapat dengan timnya, melakukan riset mendalam, dan memastikan semua dokumen yang dibutuhkan tersedia tepat waktu. Kesibukan itu memberinya sedikit ruang untuk merenungkan masa lalunya dengan Anita, meskipun ia tahu bahwa perasaan itu belum sepenuhnya hilang. Namun, di balik keberhasilannya menangani proyek tersebut, Aldi juga mulai menghadapi tantangan baru. Beberapa rekan kerja mulai membicarakan tentang hubungan masa lalunya dengan Anita. Rumor itu perlahan menyebar, dan meskipun tidak ada yang berani menanyakannya secara langsung, Aldi bisa merasakan tatapan-tatapan penasaran setiap kali ia melewati lorong kantor. Suatu hari, Vina mendekati Aldi saat jam makan siang. Aldi, aku dengar beberapa orang di kantor mulai membicarakanmu dan Bu Anita. Apa itu benar? Aldi terdiam sejenak sebelum menjawab. Masa laluku dengan Bu Anita adalah urusan pribadi. Aku harap itu tidak mengganggu profesionalisme kita di kantor. Vina mengangguk pelan. Aku mengerti. Tapi kamu harus tahu, lingkungan seperti ini bisa sangat kejam. Kalau mereka terus membicarakan ini, itu bisa merugikanmu. Aldi tersenyum tipis. Terima kasih atas peringatannya, Vina. Aku akan berhati-hati. Sementara itu, Anita juga mendengar desas-desus tersebut. Sebagai seorang pemimpin, ia tahu bahwa rumor seperti ini bisa merusak suasana kerja di perusahaan. Anita memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Pada sebuah rapat mingguan, ia berbicara kepada seluruh tim dengan nada yang tegas. Saya ingin mengingatkan semua orang bahwa perusahaan ini memiliki aturan ketat mengenai profesionalisme. Saya tidak akan mentolerir gosip atau perilaku yang dapat merusak harmoni tim. Fokus kita adalah bekerja, bukan membicarakan hal-hal yang tidak relevan. Pernyataan itu membuat suasana ruangan menjadi hening. Semua orang mengerti pesan yang ingin disampaikan Anita, dan tidak ada yang berani membahas rumor itu lagi setelahnya. Malam itu, Aldi menerima sebuah pesan dari Anita. Saya sudah menangani gosip di kantor. Pastikan kamu tetap fokus pada pekerjaanmu. Jangan biarkan hal-hal kecil mengganggumu. Aldi membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa berterima kasih atas dukungan Anita, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah pengingat bahwa hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dengan tekad yang baru, Aldi memutuskan untuk melanjutkan langkahnya. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah bagian dari proses untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Bagi Aldi, ini bukan hanya tentang pekerjaan atau masa lalunya dengan Anita,
tetapi tentang membangun masa depan yang lebih cerah, meskipun bayangan luka lama masih terus mengikuti. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.